Kita berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai masalah, dan masalah-masalah orang-orang yang kita hadapi kerap kali tidak sesuai dengan keinginan kita dan apalagi juga dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus menghadapi mereka. Kita belajar sabar, berkorban. Juga kita kadang-kadang mungkin diperlakukan secara tidak adil, tidak manusiawi. Karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Kita menjadi saksi Kristus dengan mengalami perlakuan secara diskriminatif, tidak adil. Dengan kesabaran, pengorbanan, dan rela menderita seperti ini, kita memuliakan Allah seperti Santo Petrus dan juga para martir di Uganda yang kita peringati hari ini. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, secara khusus kekuatan Roh Kudus yang kita doakan dalam novena hari-hari ini, dan puncaknya besok hari Minggu pada pesta Pentakosta. Biarlah Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan untuk kita, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita siap sedia menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkat dalam. Selamat pagi, berkat dalam. Kita masih melanjutkan novena, dan pada hari ini kita juga memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, para martir di Uganda. Mereka adalah para saksi Kristus yang memberikan nyawanya. Dan dengan cara yang kurang lebih sama, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup kita melalui pengorbanan, kesabaran, dan mungkin kita kadang-kadang karena membela Kristus, membela iman kita, kita mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi dan tidak adil. Tapi itulah panggilan kita menjadi saksi Kristus, dan kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam novena ini supaya kesaksian kita untuk Kristus di tengah masyarakat sungguh menjadi semakin dapat kita jalankan dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan kepada Petrus bagaimana, dengan cara apa dia akan mati untuk memuliakan Tuhan. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa orang lain akan mengikat dia dan membawa dia ke tempat yang tidak dikehendaki. Yang dia maksudkan dengan kata-kata ini adalah Petrus akan mati sebagai martir untuk menjadi saksi Kristus. Dan hari ini kita juga memperingati para martir di Uganda, Santo Carolus Luanga dan teman-teman. Santo Carolus Luanga ini adalah seorang awam yang bekerja di Istana Raja Uganda. Dia secara khusus bekerja di bagian halaman istana, dan di sana dia melindungi banyak orang dari kejahatan-kejahatan raja pada saat itu. Namun tindakannya yang baik ini ternyata berakibat pada kematian Santo Carolus dan juga orang-orang yang dia lindungi dari kejahatan raja. Carolus dan teman-temannya ini dipanggang hidup-hidup. Dengan membaca kisah seperti ini, kita mungkin juga sangat prihatin dan tidak bisa menerima ada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang begitu keji, memanggang orang hidup-hidup. Tetapi itulah sejarah perjalanan hidup gereja, orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Mereka ada yang mati dengan cara seperti itu. Dan di balik itu adalah mereka sungguh orang-orang yang setia untuk mengikuti Yesus. Bahkan karena kesetiaannya itu harus dibela dengan nyawanya. Itulah saksi-saksi Kristus yang sejati. Dan dengan ini juga kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh Carolus Luanga yang harus mati dengan dipanggang hidup-hidup.
Tetapi dalam cara-cara tertentu kita pun bisa menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sehari-hari melalui kesabaran. Kita berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai masalah, dan masalah-masalah orang-orang yang kita hadapi kerap kali tidak sesuai dengan keinginan kita dan apalagi juga dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus menghadapi mereka. Kita belajar sabar, berkorban. Juga kita kadang-kadang mungkin diperlakukan secara tidak adil, tidak manusiawi. Karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Kita menjadi saksi Kristus dengan mengalami perlakuan secara diskriminatif, tidak adil. Dengan kesabaran, pengorbanan, dan rela menderita seperti ini, kita memuliakan Allah seperti Santo Petrus dan juga para martir di Uganda yang kita peringati hari ini. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, secara khusus kekuatan Roh Kudus yang kita doakan dalam novena hari-hari ini, dan puncaknya besok hari Minggu pada pesta Pentakosta. Biarlah Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan untuk kita, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita siap sedia menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang berdoa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Kristus Tuhan telah menghimpun umat-Nya dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon dengan penuh harapan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh bumi. Datanglah Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh bumi. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh perkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan dari baru seluruh bumi. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka. Ya Roh Kudus yang selalu memimpin dan menuntun kami dengan cermat dan teguh, semoga Engkau menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Berhargalah di mata Tuhan kematian para orang kudus-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.